bunuh diri. Sederet kejadian teror mistis yang terus mengintai langkah karir Inul Daratista benar-benar membuat ibu satu anak itu tangguh menghadapi ujian. Meski sempat dibayang-bayang trauma dan hampir gila, nyatanya ujian di dunia nyata dan teror tak kasat mata membentuk Inul tahan uji dan meraup sukses. Di balik gemerlap panggung dan riuh suara jutaan penonton, perjalanan karir Inul Daratista ternyata tak selalu terang. Ujian cibiran hingga teror boikot sejumlah ormas menghadang nyata karir Inul Daratista di dunia hiburan. Dan siapa sangka, teror yang dihampiri Inul bukan hanya dari dunia nyata. Sang biduan asal Pasuruan itu mengaku kerap mengalami kejadian ganjil yang sulit dijelaskan dengan logika. Usai manggung, Inul yang selalu ditemani suami harus bertarung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sosok kepala tanpa raga, makhluk putih hingga kurung batang sering melintang di tengah jalan menghalangi perjalanan pulang Inul. Kadang-kadang di jalan tol tuh ada kayak kurungan gitu, dalamnya ada lampunya gitu. Ada kepala, ada tangan, ada potongan-potongan gitu, tapi kurungannya nyala di tengah jalan tol gitu. Tapi cuman aku sama Mas Adam aja yang lihat. Teror gaib kepala tanpa raga dan kurung batang melintang bukanlah satu-satunya ancaman teror horor yang dialami Inul dan suami. Saat karirnya mulai menanjak hingga mulai masuk dapur rekaman, Inul siapa nyana maksud hati ingin mengajak keluarga relaksasi makan di puncak Bogor. Pas begitu pulang malah nyasar dibawa ke dunia lain. Mobil yang ditumpangi Inul dan keluarga tanpa sadar masuk di tengah-tengah kuburan. Aku datang ke Jakarta, pulangnya aku makan di puncak. Nah, pulang di situ, pulangnya itu kok turun ke agak ke bawah gitu, kayak kabut gitu. Makin lama kabut gitu. Aku bilang supirnya minggir dulu deh. Soalnya ini mobil kok biasanya kan banter bas gitu. Tahu-tahu cuma lama-lama nggak ada mobil gitu. Tahu-tahu kita mobilnya udah di tengah kuburan. Itu beneran tuh, sama ibuku juga, sampai ibuku ngaji. Ibu kan pintar ngaji ya, sampai nangis-nangis. Tak hanya berhenti di situ. Pertama kali tinggal di Jakarta, Inul yang memilih tinggal di apartemen langsung disambut teror jin. Nyaris setiap malam ia didatangi dan diganggu makhluk tak kasat mata hingga nyaris membuat Inul gila. Jadi aku tiap malam itu didatengin kamar mandiku tuh grendelnya tuh gini-gini tuh. Sampai adekku tuh baru datang siang-siang diliatin kayak gitu langsung minta pulang. Jadi lihat gitu, Neng Inul, dan itu kenapa itu grendelnya? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku tuh sampai dikira Mas Adam kayak orang gila. Jadi aku dibawa ke orang pinter karena aku bilang aku tuh diikutin sama orang-orang yang gede banget itu. Ternyata itu apartemen aku itu bekasnya pembantu bunuh diri. Sederet kejadian teror mistis yang terus mengintai langkah karir Inul Daratista benar-benar membuat ibu satu anak itu tangguh menghadapi ujian. Meski sempat dibayang-bayang trauma dan hampir gila, nyatanya ujian di dunia nyata dan teror tak kasat mata membentuk Inul tahan uji dan meraup sukses jauh dari biduan lainnya. Aku mah sekarang dengan hal-hal kayak gitu mah nggak takut karena udah biasa ngadepin gitu. Kan aku dunia malam dulu. Jadi tiap subuh pulang udah biasa. Banyak lah hal-hal mistis. 3 menit. Hal yang biasa menurut aku. Yang penting kita imannya teguh, kuat, doa, udah lah aman insya Allah. Tahun ini doain aja ya, tahun ini doain.
mantap lepas status janda dan segera dinikahi perjaka kaya Arif Fadli alias Arifat bulan depan. Natalie Holscher dan sang calon suami pamer bahagia belah duren duluan di Malaysia. Ya, jelang nikah pertengahan Juni, pasangan kekasih yang tengah dimabuk cinta diketahui sudah hampir seminggu berlibur di Malaysia. Natalie dan Arifat asyik menikmati malam belah duren di Malaysia. Coba. Lebanon, aja, makan duren. Ini guys, caranya belah duren guys. Malam-malam dibelah duren. But. Aku ngeri. Mental nih mejanya nih. Waduh, kado Meme makan berapa ya? Hitungin ya jam ya. Ih, enggak lah, palingan 1. Jangan malu-malu, Be. Menghabiskan waktu liburan jelang nikah pertengahan bulan depan adalah cara Natalie dan calon suami melepas rasa tegang jelang hari spesial pernikahan. Ya, meski bukan kali pertama Natalie menikah, janda komedian Sule itu benar-benar mengaku deg-degan menyambut hari pernikahan. Karena alasan itulah, Natalie dan Arifat memilih liburan ke negeri jiran Malaysia. Deg-degannya bukan deg-degan lagi. Iya deg-degan banget pastinya. Nanti surprise lah, jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti bocor. Habiskan liburan jelang hari bahagia pernikahan. Bagi Natalie, cara usir rasa deg-degan. Tapi bagi Arifat, 7 hari liburan di Malaysia jadi momen melatih diri jadi ayah untuk calon putra sambungnya Ajam. Lihat saja, Arifat yang sebentar lagi resmi jadi suami Natalie, begitu telaten dan sabar menemani Ajam menikmati wahana permainan di Malaysia. Gimana caranya ya? Ya udah kenal. Tapi udah dekat sama Azam juga, Bun. Calonnya, Bun. Manggilnya apa sih, Bun? Ayah baru. Bun. Azam manggilnya apa sih, Bun, ke calon Bunda? Tapi udah fitting udah, Bun. Apa? Ya tahun ini doain aja ya, tahun ini doain aja. Kian dekatnya Ajam pada calon ayah barunya membuat Sule dilema, bahagia, cemburu, dan berat hatinya. Tapi Sule tidak bisa mencegah, apalagi melarang. Sule terlihat berusaha berdamai dengan kenyataan. Kemarin ia terlihat merayakan ulang tahun Enjan anaknya. Sule terlihat bahagia di tengah anak-anak. Apalagi Selina, si cucu kesayangan,